Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas pemahaman pelaksanaan bisnis secara detail, yang mana anggota kelompok kami Yoga Satria Putra, saya sendiri, dan 3 teman saya, Cindy Octavia, Diana Febriani, dan Deli Mayana. Pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan maksudnya adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit, baik dalam arti finansial benefit maupun arti sosial benefit. Layaknya suatu gagasan usaha atau proyek dalam arti sosial benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti finansial benefit, dan begitu pula sebaiknya. Hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada penemuan ide. Produk yang akan dibuat haruslah laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penemuan ide terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan, di mana produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi. Kedua, ada tahapan penelitian. Dimulai dengan pengumpulan data, lalu mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut. Ketiga, ada tahap evaluasi. Mengevaluasi usulan usaha yang didirikan. Apakah masih terdapat faktor-faktor yang belum dianalisa dan perlu dilakukan penyempurnaan sebelum usaha dilakukan. Keempat, ada tahap pengurutan. Setelah melakukan evaluasi, akan muncul usulan yang secara awal layak dipertimbangkan untuk direalisasikan. 5. Ada tahapan rencana pelaksanaan. Setelah tahap pengurutan, langkah selanjutnya ialah menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan kondisi operasional dan pelaksanaan yang sekiranya perlu direncanakan. Terakhir, ada tahap pelaksana. Dengan pedoman yang sudah dibuat sebelumnya, yang dimulai dari pengumpulan ide, dilanjutkan analisa dan penelitian, kemudian dievaluasi dan diurutkan. Saya akan menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu aspek hukum. Aspek hukum menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Yang kedua, aspek lingkungan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan jika kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Setiap ada keinginan pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan setiap keinginan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar, dan hal ini juga memberikan manfaat untuk memudahkan dalam transaksi. Yang keempat, aspek teknis dan teknologi. Analisis aspek teknis dan teknologi menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan mendatang. Kelima, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang keenam, aspek keuangan. Aspek keuangan yang menganalisis besarnya biaya, investasi, dan modal kerja, tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Jadi kesimpulannya, studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini, pembisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa mengingatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dan kesuksesannya.
Jadi, pembisnis sebaiknya tidak lebih ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usaha dapat lebih matang. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.